Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 bab 1 bilangan bulat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Di halaman 50 sampai dengan 53 ya. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kali ini kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Yang pertama ini ada sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Selama 3 menit cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Nah, ini kita akan menyelesaikan di bawah ya adik-adik ya. Supaya enak, ini soalnya akan Kak Rina taruh di sebelah kanan. Nah, soalnya sudah ada di sebelah kanan ya. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi, langkah pertama kita perhatikan dulu ya. Caranya adalah kalau kita mau menyelesaikan permasalahan sehari-hari, cermati inti ceritanya. Ya, kalau dari cerita pesawat tempur ini, berarti kita mau tahu nih, pesawat itu kadang-kadang harus turun, lalu nanti bisa naik lagi, dan berapa lama dia berada di ketinggian tersebut. Nah, itu yang mau kita cari tahu hasilnya atau jawabannya. Kemudian yang kedua, tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita. Kayak contoh, yang pertama informasinya adalah sekarang pesawatnya di ketinggian 650. Lalu cuaca mendung, dia harus turun. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif. Ya, contohnya kalau turun berarti dia akan menjadi negatif ya. Lalu tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi masalahnya. Nah, kita langsung membuat kalimat matematikanya dulu. Tadi pesawatnya di ketinggian 650 kaki. Nah, kita taruh di sini 650. Lalu, pada saat cuaca mendung, pilot turun pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Ya, jadi 2 kaki setiap menit. Nah, selama berapa menit dia turun? Selama 3 menit. Jadi, dikurang 2 dikali 3 ya, dari 2 kaki selama 3 menit. Ya, yang ini. Kemudian setelah itu, pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Ya, dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Jadi ditambah 8 kaki ya. Jadi kita akan proses ini ya. Kita akan proses yang di dalam kurung dulu. 650 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 ditambah 8. 650 dikurang 6 644 ya. Karena yang pertama dulu yang kita proses. Ditambah 8 652 kaki. Jadi ketinggian pesawat terbang sekarang adalah 652 kaki di atas permukaan tanah. Kemudian berikutnya, seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, ini kita akan jawab di bawah. Nah, soalnya sudah Karina taruh di sebelah kanan. Jadi, sekarang kita akan menjawab. Ya. Tupai berada di ketinggian 20 meter, taruh di sini 20. Lalu dia tergelincir sejauh 2 meter ya. Setiap menitnya.
dia tergelincir ya. Nah, selama berapa lama dia tergelincir? Nah, di sini 5 menit. Ya, berarti kita akan kali 2 dikali 5. Seperti yang ada di sini. Ya, kita proses yang dalam kurung dulu. Jadi 20 dikurang 2 dikali 5, 10. Ya, 20 dikurang 10, 10. Jadi sekarang tupainya berada di 10 meter dari permukaan tanah. Ya. Cukup contohnya, sekarang kita masuk ke ayo mencoba. Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karina jawab di sebelah kanan, nomor 1. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Nah, kalau selisih kita tinggal ngurangin aja. Ya. Nah, konsep selisih, kalau kita ada bilangan bulat, taruhlah bilangan bulatnya itu kita sebut dengan A dan B. Kalau A lebih besar dari B, untuk menyatakan selisihnya berarti kita mengurangi A dikurangi B. Kalau A lebih kecil dari B, berarti untuk mencari selisihnya kita mengurangi B dengan A. Jadi B dikurang A. Yuk kita lihat. Berarti yang lebih besar yang ini taruhlah A, ini B. Berarti B dikurang A. Jadi yang ini kita akan mengurangi 37 dikurangi 25, 12. Ya, jadi 12 derajat Celcius ini selisihnya. Nomor 2, suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin adalah 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Nah, ini lebih besar yang ini, jadi kita selisihnya mengurangi 16 dikurang negatif 2. Ya. Nah, ini sama dengan positif ya. Jadi hasilnya 16 ditambah 2. 18 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 3. Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint, kemudian membeli 3 pak ballpoint. Satu paknya isinya 12. Seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswa. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, ini kita ada operasi campuran ya. Jadi kita akan mengurangi dulu 144. Beli jadi ditambah dalam kurung 3 dikali 12. Ya, kemudian kurung tutup, baru nanti akan dibagi dengan 36 siswanya. Nah, kita akan proses ini dulu. 144 ditambah 3 kali 12, 36 dibagi 36. Nah, ini kita tambahkan 144 ditambah 36. 10, 8, 180 dibagi 36. Nah, di sini 180 dibagi 36 adalah 5. Berarti masing-masing siswa akan mendapatkan 5 ballpoint, ya. Kemudian yang nomor 4. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung adalah 60 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu masing-masing dapat 5 kg. Berapa beras Pak Tani sekarang? Nah, ini kita punya lagi operasi hitung campuran ya. Nah, jadi petani mendapatkan 5 karung beras. 5 dikali 60 karena masing-masing beratnya 60.
Lalu kemudian akan menjual 90 kg. Menjual hasil panen 90 kg. Jadi dikurangi 90. Kemudian dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh dan masing-masing akan dapat 5 kg. Jadi ini dikurang 3 dikali 5. Nah, ini juga dalam kurung. Kita proses yang ini. 5 dikali 60. 5 dikali 6, 30 ya, jadi 300. Dikurang 90. Yang ini 3 dikali 5, 15. Jadi dikurang 15. 30 dikurang 90, 210. Dikurang 15. 195. Jadi sekarang Pak Tani sisanya adalah 195 kg beras. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!